kaya raya, tanah kami subur tua. Di negeri permai ini, berjuta rakyat tersimbah luka. Anak tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Karno selalu menyatakan orang itu seperti Mahbub, sopan tapi tegas dan lincah. Tiga tahun setelah kematian Mahbub, Soeharto lengser. Menyusul kemudian reformasi politik di Indonesia. Ide-ide Mahbub Junaidi tentang demokrasi, pembatasan masa presiden, sistem multipartai, pemilihan legislator berdasarkan suara terbanyak, dan penegakan hak asasi manusia terlaksana. Ide Mahbub agar Indonesia menjadi negara maritim pun akhirnya menjadi tulang punggung orientasi pembangunan nasional pemerintahan saat ini, khusus untuk Nahdlatul Ulama atau NU. Idenya agar NU mendirikan partai politik melalui konsep Hitah Plus terwujud. Mahbub dilahirkan dari pasangan Kiai Haji Junaidi dan Muhsinati tanggal 22 Juli 1933, dibawa oleh ayahnya ke pengungsian di Solo tahun 1946 saat Jakarta dikuasai kembali oleh Belanda. Sejak kecil ia terkenal di antara teman-teman sekolahnya sebagai sosok anak yang gemar membaca dan punya kemampuan menulis. Buku-buku karya Mark Twain, Karl May, ataupun Sultan Takdir Ali Shahbana dilahapnya. Dia sudah menulis syair, menulis begitu, yang setingkat SD. Kita belum bisa apa-apa, Mahbub sudah bisa nulis syair, baca-baca majalah. Mahbub kecil juga digemari oleh sahabat-sahabatnya karena rasa humornya yang tinggi dan banyak akal. Di situ memang banyak akalnya Mahbub, jadi selalu reading lah karena anak-anak itu. Main bola kasti juga, yang penting ayo, soal bisa apa enggaknya nanti gampang. Tahun 1950, Mahbub kembali ke Jakarta setelah Belanda menduduki hampir seluruh wilayah Republik. Duduk di bangku SMP, ia mulai belajar berorganisasi dan bergabung di majalah IPPI atau Pemuda Masyarakat. Ia meraih juara ketiga lomba mengarang se-Jakarta. Ijazah SMP-nya terdapat nilai 10 untuk pelajaran ilmu bumi dan sejarah. Usai menyelesaikan pendidikan SMA di Sekolah Budi Utomo, Mahbub kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif di IPNU dan HMI hingga menduduki posisi Ketua Departemen Pendidikan PB HMI tahun 1957 hingga 1960. Menjelang berakhirnya kepengurusan PBHMI, Mahbub Junaidi ditunjuk sebagai Ketua Umum oleh Musyawarah Mahasiswa NU yang berlangsung tanggal 14 hingga 16 April 1960 di Surabaya. Uniknya penunjukan ini tanpa kehadiran Mahbub. HMI pun sedikit bereaksi. Sama dengan peristiwa keluarnya NU dari Masyumi.
Jadi ada kelompok Islam tradisional atau santri dengan kelompok Islam modern yang pada waktu itu mampu berada di HMI itu. Dan itu ada tuntutan, ya ada karena secara kultural tidak pas, jadi mungkin gelisah gitu ya. Lalu dia keluar dan mendirikan PMI, terutama juga dapat dukungan dari NU ya, yang memang menghendaki ada satu organ yang bisa dijadikan tempat untuk pengkaderan intelektual. Saya yang jadi promotornya. Pertemuan itu mengusulkan saya karena saya melopori pendirinya ini PMI. Tapi saya bilang orang yang tepat adalah ini Mahbub Junaidi. Pada waktu itu dia pengurus besar HMI. Yang kedua, Mahbub itu sudah banyak mengenal tokoh-tokoh besar seperti Karl Marx, Lincoln. Itu sering disebut punya pandangan modern. Saya pikir ini memang tepat kan Mahbub jadi ketua umum. Enggak berkhianat. Itu waktu kan Mahbub diamanatkan oleh Kongres NU untuk mengurus PMI dan dia terpilih ketua. Ya kan, kalau PMI sendiri kan dibentuk oleh Kongres NU. HMI memang mereaksi. Akhirnya ya sudahlah, kehilangan satu orang. Kita nggak memandang biasa-biasa aja. Nggak ada satu hal yang prinsipil. Dia juga saya undang waktu zaman saya kan di kelompok Cipayung, di HMI selalu saya undang ceramah. Nggak ada masalah, itu kan hak pribadi. Dan bukan dia menginginkan, dia diminta oleh PBNU melalui Ismail Hasan. Kami membutuhkan Mahbub untuk mengurus PMII. 7 tahun Mahbub memimpin PPPMII. Selama kurun itu, ia melakukan konsolidasi organisasi ke berbagai wilayah, menciptakan Mars PMII, menulis sejumlah manifesto, dan menjadikan PMII disegani organisasi mahasiswa lainnya dan pemerintah. 10 kesimpulan Ponorogo gitu kan, karena dia yang nyusun kan, ada karakteristik kader itu. Misalnya tentang ilmu, ya ilmu tidak untuk ilmu, ilmu diamalkan. Ilmu itu untuk membangun, membangkitkan manusia menjadi manusia yang sempurna. Kita bangga saja punya Mahbub saat itu, dan itu satu-satunya yang menonjol pada saat itu. Mahbub bisa tampil di forum-forum nasional dan itu membanggakan. Itu salah satu aset ya buat teman-teman PMI di cabang-cabang yang jauh dari Jakarta. Jadi PMI itu ya Mahbub pada saat itu. PMI bersejarah sekali. Selama ini kan cuma marhabanan aja PMI. Dengan karya Mahbub Junaidi ada syair yang meledak-ledak lah. Tahun 1958, Mahbub ditarik oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai wartawan duta masyarakat. 2 tahun kemudian, Mahbub diangkat menjadi pemimpin redaksi selama 10 tahun. Posisi yang menentukan di tengah goncangan besar separatisme dan transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada saat Pak Mahbub memimpin duta masyarakat itu, pada saat itu kan sedang gencar-gencarnya bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan separatisme. Misalkan ada DITI, ada Permista, ada macam-macam itu. Nah, di sini dia berperan. Kepiawaiannya menulis membuat Bung Karno terkesima. Melalui perantara Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Mahbub dikenalkan dengan Bung Karno. Sejak itulah, keduanya menjadi sahabat karib. Saya tahu persis bahwa Mahbub itu sangat dekat dengan Bung Karno. Ya bisa dimengerti ya, karena Bung Karno juga seorang sosialis. Mahbub seorang sosialis. Kalau ada istilah kanan kiri, Mahbub itu masuk kiri itu. Karena dia berguru. Dia berguru itu dalam arti kan Bung Karno kalau minum kopi pagi itu di serambi belakang istana, Mahbub ikut. Berita dari Mahbub biasanya karena komunikator dengan istana, dan pada waktu itu istana seperti saya jelaskan, istana Bung Karno penting. Dalam penggalangan mahasiswa apa menjadi penting. Misalnya HMI harus diganyang. Sebetulnya kita kumpul, kita tanya, Bung, apa benar Bung Karno sekeras itu terhadap HMI? Itu Mahbub bisa membocorkan atau menyampaikan sebetulnya tidak begitu atau sebetulnya begini. Dan begitu juga konvei kita dapat menyampaikan melalui
beliau titip pesan ya, beliau datang ketemu anak-anak HMI, ya, ketemu kami ya, kelompok yang agama itu, kelompok yang nasionalis, apa sebenarnya yang difikirkan atau yang dikonveykan, disampaikan untuk kita ketahui dari pemimpin besar revolusi. Dan Mahbub pegang peranan dalam soal ini. Meskipun dekat dengan Bung Karno dan memiliki kesamaan visi, Mahbub tetap menjaga nalar kritis dan sikap objektifnya. Mahbub dengan keras menulis penolakan Indonesia keluar dari PBB dan membentuk New Emerging Force. Ia juga kritik gagasan Bung Karno terkait pernyataan bahwa Indonesia sebagai negara agraris. Dia mengkritik bahwa Indonesia ini bukan negara agraris. Indonesia itu negara maritim. Jadi ketika Bung Karno pidato dia menyebutkan Indonesia sebagai agraris, dia koreksi. Dia sampaikan bahwa sejak nenek moyang kita, ya sampai ke Madagaskar, itu pelaut-pelaut. Kerajaan-kerajaan kita juga pelaut, bukan petani. Yang membuat Indonesia bersatu, negara pulau itu karena kita punya jiwa maritim. Jadi mungkin ada salahnya juga kita mencap, ya kita lama dijajah karena kita diperlakukan sebagai budak, sebagai hamba, sebagai orang-orang petani, kuli. Kalau orang maritim nggak bebas. Bung Karno juga menurutnya, dia menerimanya bahwa itu betul. Karena pertimbangannya bukan emosi, tapi Mahbub itu juga mempertimbangkan kondisi ekonomi. Gimana Indonesia membiayai New Emerging Forces, membiayai dirinya sendiri aja nggak ada duit. Itu logis. Kata-kata manusia seutuhnya itu yang dikutip Bung Karno, saya bisa tanda tanya, apakah dari Mahbub? Menjelang jatuhnya Bung Karno, Mahbub berada di barisan luar kelompok Subhan ZE yang ketika itu menjadi bintang politik NU. Mahbub dalam tanda petik minggir, dalam arti meminggirkan diri dari gerakan anti Soekarno. Karena itu banyak ketidaksamaan pikiran dengan Subhan. Subhan sendiri itu juga punya kader sendiri, kader yang ya dia bina sendiri seperti Mak Zamroni, Umar Basalim, wah banyak lagi ya. Mahbub nggak mau ikut-ikut itu. Banyaklah masalah-masalah psikis yang membedakan dia dengan Subhan. Subhan ZE yang berperan dalam pendirian Orde Baru harus berhadapan dengan militer yang pernah menjadi sekutunya. Ia kritis terhadap penyimpangan berupa perilaku koruptif dan tindakan nepotis rezim Soeharto. Ia akhirnya tewas dalam insiden kecelakaan mobil saat berada di Saudi tahun 1972. Wafatnya Subhan membuat NU tidak kehilangan intelektual kritis. Mahbub Junaidi tampil mengisi kekosongan. Sikap kritis Mahbub semakin keras menjelang pemilu 1977 dan turut memantik terciptanya gerakan mahasiswa 77-78. Kampus-kampus itu orang sering menyitir apa yang ditulis oleh Mahbub. Dia kritis terhadap kepemimpinan Pak Harto, begitu ya Mahbub. Jadi Pak Mahbub selalu melihat ini negara sudah nggak demokratis lagi. Gimana kekuasaan menambahkan demokrasi? Partai sebetulnya cuma satu, Golkar. Yang lainnya itu adalah bonsai. Jadi semua dikerdilkan dalam sebuah sistem. Tapi Pak Harto menyebutnya inilah demokrasi. Orang dipaksa untuk melakukan pemilu 5 tahunan. Tapi sebetulnya itu kebohongan aja. Dan Pak Mahbub kritis terhadap persoalan-persoalan begini. Masa jabatan yang tidak terbatas itu menurut dia juga menghambat proses demokratisasi, terutama menghambat kedaulatan rakyat untuk diekspresikan dalam memilih calon pemimpin. Tapi kan ditafsirkannya itu melawan. Ini yang kemudian ditangkap oleh mahasiswa sebagai ilham buat anak-anak. Mahbub harus bicara di mana-mana. Bisa di ITB dia, di Unpad ya kalau itu. Mungkin ya di tempat-tempat yang lain. Setahu saya di Bandung, hampir setiap kampus tuh Pak Mahbub selalu mengisi acara seminar-seminar soal begini. Dan inilah yang membuat Pak Mahbub menjadi bagian terpenting dari proses terjadinya gerakan mahasiswa. Di dalam diskusi-diskusi gerakan mahasiswa 78 itu, gerakan mahasiswa sudah mulai mengeras ya anti Orde Baru. Mahasiswa biasanya perlu idola, perlu tokoh. Salah satu tokoh yang selalu dijadikan referensi itu Mahbub. Dia punya tulisan politik tingkat tinggi kampus. Mahbub itu ditangkap karena
perlawanan dia dengan tulisan kan. Dia mempengaruhi public opinion melalui koran-koran seperti Kompas, Merdeka, Pikiran Rakyat. Jadi saban hari orang mesti membaca Mahbub dan dia pasti mengecam Orde Baru. Sebulan sebelum pemilu 1977, Mahbub dicomot dari rumahnya dan menjadi tahanan politik di rumah tahanan Nirbaya bersama Bung Tomo, Ismail Suni, Subandrio, dan Umar Dhani. Ia menolak tawaran menjadi dubes dan gula-gula lainnya dari rezim. Sebulan berada di Nirbaya, Mahbub menjadi tahanan di RSPAD karena menderita darah tinggi. Selama 11 bulan, Mahbub mendapat perawatan dan tubuhnya sengaja dirusak melalui dosis obat berlebih dari para dokter. Sebagai tapol, Mahbub tetap berkarya dengan menerjemahkan buku Road to Ramadan karya Hasanain Haikal. Terjemahan yang ditulis dengan tangan dan kertasnya disisipkan bersama pakaian kotor yang dibawa istrinya pulang. Ia juga mensiasati cara agar bisa membaca koran yang dilarang untuk dikonsumsinya. Kita keluarga kan suka apa istilahnya besuk lah ya. Kalau besuk kan biasanya buat orang sakit. Ini enggak, kita anggap ya besuk. Kang Mahbub selalu bilang, lu mendingan bawain gua makanan nasi padang, daunnya lu ganti koran. Jadi kalau lu bawa 5 bungkus, kalau perlu 5 koran tuh, 5 judul. Mahbub ketika dari penjara kan nyurati teman-temannya, termasuk saya dapat surat dari Mahbub itu. Dan saya waktu itu pegawai negeri di sekretariat MPR gitu ya. Wah, takut sekali nih dapat surat dari Mahbub yang isinya semangat, menyemangati untuk mungkin kalau istilahnya sekarang reformasi. Di awal 1978, pemberitaan demonstrasi mahasiswa membuat 7 koran dibredel, termasuk Kompas yang memuat tulisan Mahbub berjudul Demokrasi Babi. Sebenarnya tulisan yang awal itu demokrasi macan gitu. Jadi dapat mangsa begitu, ada yang usul dikasih yang lainnya. Oh itu ditempiling ya. Maunya dikuasai sendiri. Ini sindiran pada militer pada waktu itu. Militer ini Mahbub sangat kritis terhadap tentara Orde Baru. Sebulan setelah sidang umum MPR yang menetapkan Soeharto sebagai presiden, Mahbub dibebaskan. Namun penjara tidak membuatnya jera. Saya lebih melihat intensitas menulis dia makin tinggi. Itu waktu kan dia udah keluar ya dari penjara ya. Intensitasnya makin tinggi menulis dan dia banyak keluar negeri. Keluar dari tahanan juga masih, dan dia tidak berhenti. Jadi Pak Mahbub tidak pernah merasa kapok untuk tetap dia menulis kritis. Di pemilu 1982, NU kehilangan wibawa politik akibat tindakan Jailani Naro dan rekayasa Orde Baru di tubuh P3. Legislator-legislator NU ditaruh pada deretan nomor buncit, padahal NU memiliki basis suara terbanyak. Mahbub berusaha menggembosi P3. Seingat saya tahun-tahun 1980-an itu saat-saat di mana NU mengalami katakanlah kemelut kepemimpinan karena pada saat itu kita tahu rezim Orde Baru itu cukup represif dalam menerapkan kebijakan pemerintahannya, dan NU berada dalam posisi antara ingin terus menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan pada saat itu atau keluar dari kiprahnya di partai politik lalu kemudian menjadi kembali kepada khitohnya sebagai ormas keagamaan Jamiyah Diniyah. Karena kita itu tersubordinasi, jadi itu yang berasa. Karena itu NU merasa lebih bisa berdiri sendiri daripada menjadi subordinasi. Mahbub waktu itu dia bertikai dengan Pak Naro, dan Pak Naro itu kan ketua partai yang disimpan oleh penguasa, gitu, dipaksakan oleh penguasa lewat Muktamar Ancol, dan kemudian Pak Mahbub ada di dalamnya salah satu wakil ketua, dan Pak Mahbub berselisih kemudian yang dikehendaki oleh pemerintah ya memang orang NU tidak boleh ke P3 kan, dan Pak Mahbub memang terjebak juga untuk menarik pasukan itu, dan itu P3 anjlok 50%. Ia bersama Dr. Fahmi Saifuddin, Abdurrahman Wahid, Said Budairi, dan lain-lain menggagas gerakan kembali ke Hitah 1926.
Gerakan ini mencapai puncaknya pada suksesi di Muktamar Situbondo tahun 1984. Politik itu kan ada dua. Politik formal, itu pelakunya partai politik. Ada yang real politik. Real politik itu ya masyarakat, pemegang kedaulatan rakyat. Itu yang punya hak mutlak menentukan negara bangsa ini. NU ada di dalamnya. Nah, jadi di dalam posisi ini, di dalam posisi real politik itu, bagaimana NU mengelola kedaulatannya sebagai organisasi besar. Itu mungkin yang dirumuskan oleh teman-teman yang lain sebagai high politics. Jadi bukan politik praktis, bukan politik praktis, tapi mewarnai kegiatan politik. Belakangan, Mahbub menginginkan bukan hanya NU keluar dari P3 dan menjadi organisasi keagamaan. Ia mengenalkan konsep Hitah Plus. Baginya, NU harus tetap berpolitik dengan mendirikan partai politik. Ini logika yang ekstrim mengingat Undang-Undang Pemilu dan rezim Orde Baru yang memaksa adanya penyederhanaan partai. Pak Mahbub adalah orang yang dia ingin menghendaki NU keluar dari P3, tapi tidak dalam artian lalu kembali ke Hitah murni, tapi ke Hitah Plus ketika itu istilah beliau, yaitu NU menjadi partai politik itu sendiri karena dia merasa bahwa NU memiliki kekuatan yang luar biasa yang semestinya tidak harus menginduk kepada P3 tapi harus membentuk partai politik sendiri. Sementara ulama-ulama yang lain termasuk yang juga dipelopori oleh Gus Dur dan yang lain itu menghendaki agar NU betul-betul kembali ke Jam'iyah Diniyah sebagai ormas keagamaan dan tidak menjadi partai politik. Saya kok tidak melihat Mahbub itu anti partai politik. Nah itu ya. Jadi Mahbub sama sekali tidak anti partai politik. Menurut dia demokrasi tidak mungkin tanpa partai politik. Pak Mahbub adalah idealistis tapi ingin supaya NU itu punya wakil di DPR dan punya wakil di pemerintahan karena kebesaran masa NU ini kalau tidak punya wakil itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia juga kritis pada Gus Dur dalam pengertian bahwa tidak mungkin, ini dalam pandangan Mahbub, tidak mungkin membiarkan sebuah masa konkret, jutaan umat gitu ya, lalu kemudian diambangkan begitu saja dan NU tidak mendapatkan apa-apa. Itulah Hitah Plus itu. Artinya kalkulasi politiknya harus ada gitu. Malah Mahbub itu kan jadi partai aja. Cuman dia tidak ada pendukungnya gitu. Realistis ya. Cuman dia pikir apa bisa orang NU nggak berpolitik gitu. Dan itu memang akhirnya benar Mahbub. Mesti ada saluran institusi media yang dipakai oleh NU untuk memperjuangkan hak-hak politik. Ternyata berikut kan betul orang-orang NU dari partai. Tapi dijelaskan semua oleh Ki Ahmad, Munas dan Kompes di Cilacap gitu, tahu bahwa NU kembali ke Hitah bukan berarti melepaskan aktivitasnya di bidang politik, bukan begitu. Tapi politik di sini adalah politik kebangsaan, politik kenegaraan, bukan politik praktis. Prinsip bahwa setelah NU kembali ke Hitah, maka Pak Mahbub pun sam'an wa ta'atan terhadap putusan itu. Akibat kesehatan yang terus menurun, menjelang dan awal tahun 90-an, Mahbub lebih banyak menghabiskan hidupnya sebagai penulis. Tulisannya digandrungi banyak orang karena berisi kritik atas realitas yang disajikan secara satir. Ia lantas lebih terkenal sebagai kolumnis. Di zaman itu, tidak banyak orang bisa menulis di Tempo. Dalam arti bahwa orang-orang yang menulis di Tempo betul-betul adalah seorang kolumnis yang sangat spesialis dihargai oleh Tempo. Lah Mahbub kemudian menjadi boleh dikata penulis tetap dan punya pecinta khusus. Kalau dia kolumnis politik itu waktu trendsetter tulisan dia. Karena itulah dia ditangkap, dia tuh trendsetter tulisan-tulisan dia. Kalau sekarang kan banyak televisi ya. Dulu kita baca kolom apa tulisan Mahbub. Itu dahsyat. Dia pandai bicara, dia pandai juga menulis. Tulisan-tulisannya maupun pembicaranya sangat berani. Ibaratnya Pak Mahbub itu adalah kalau dalam dunia jurnalistik adalah bendera besar yang kibarannya itu orang tahu semua lah. Sebelum Gus Dur berkibar sebagai sebuah bendera sendiri.
Sepanjang hidupnya, Mahbub telah menulis sejumlah karya, baik novel, esai, kumpulan tulisan maupun terjemahan, antara lain Dari Hari ke Hari, Angin Musim, Binatangisme, Cakar-Cakar Irving, Humor Jurnalistik, Politik Tingkat Tinggi Kampus, Kolom Demi Kolom, 100 Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah, dan Di Kaki Langit Gurun Sinai. Mahbub juga terkenal sebagai sosok yang menjunjung nilai kemanusiaan. Ia melindungi keluarga Saifuddin Zuhri saat meletus peristiwa 30 September 1965. Ia membela Bung Karno melalui tulisan saat Orba mendiskreditkannya. Ia bersimpati terhadap Pramudia Anantatur dan karyanya di saat orang lain menjauhinya. Bahwa Soekarno harus turun, ya turun, tapi penjelasan dari pihak Orde Baru sampai hari ini pun nggak ada kenapa semuanya harus direndahkan, dianggap tidak bernilai. Jelang peristiwa 30 September atau pasca 30 September itu banyak rumors yang beredar di Jakarta, sejumlah kiai atau keluarga ulama itu akan diculik dan lain sebagainya. Ketika itu ayah saya sedang berada di Jepang bersama ibu saya, dan keluarga Kak Mahbub lah yang menyelamatkan keluarga kami yang ketika itu tinggal di Dharma Wangsa di Kebayoran Baru untuk mengungsi ke Kebon Kacang. Dia kan wartawan, jadi kan dia wartawan bergaul dengan orang-orang wartawan dari komunis, jadi nggak bisa dia melihat sesuatu dari segi kemanusiaan. Kalau dengan pahaman ya jelas enggak, dia seorang politikus Islam kalau pahaman, tapi dia bergaul kemana-mana. Menjelang wafatnya, Mahbub juga bergaul dan berdakwah di kalangan anak muda dan terus melakukan pendidikan politik. Dan teman-teman saya memang punya mendapatkan sosok lah ya. Gue dengar-dengar bapak lo kiai tapi kok bisa ngobrol sama kita ya gitu. Ada yang ya seperti saya tanya misalnya anak-anak motor itu nanya, Om nilai, Om saya pengen tanya misalnya Tuhan tuh agamanya apa sih gitu. Nah bapak tuh dengan sabar dan telaten tuh ngasih pandangan. Awal-awalnya gitu, lo kalau mau bandel yang keren gitu, jangan bandel yang kecil-kecilan gitu, kira-kira gitu. Nah anak-anak tuh termotivasi. Dia zaman Orde Baru pun sama tukang warteg dia tetap hajar Orde Baru. Dia hantam Orde Baru sambil makan itu. Kenapa nasib lu begini, Mas? Ya kan? Kenapa nggak berubah? Lu tahu nggak ini lantaran politik Orde Baru? Ini pendidikan politik. Jadi dia orangnya sangat menghargai hak orang. Dia itu orangnya lurus, dia orang rasional, dia orang bersih, saya nggak suka korupsi. Dan menginspirasi banyak orang. Mahbub hanya sekali lahir di dunia. Jadi kita, oh ini nanti gantinya Mahbub, nggak ada lah. Mahbub hanya sekali, Subhan hanya sekali, Gus Dur hanya sekali.